Hai data antusias, apa kabar? Masih bersama dengan Meta di acara DSR Talk, Data Science Rockstar Talk. Di sini pastinya kita akan ngebahas tentang data science dan juga multimetrics, dan bersama Karya Talent berkolaborasi untuk acara ini di DSR Talk. Nah, pastinya di acara ini Meta akan ngundang salah satu expertise dari multimetrics dan juga ada satu praktisi narasumber. Dan hari ini sangat powerful, nggak kaleng-kaleng, karena di hari ini salah satu praktisinya adalah Deputi Direksi Bidang Manajemen Data dan juga Informasi dari rahasia dulu, karena teman-teman data science pasti masih pada penasaran. Nah, hari ini juga Meta mau ngasih tahu juga, bahkan ada kuis dan juga hadiah yang menarik untuk para data antusias. Jadi jangan kemana-mana, harus tetap stay tune dari awal sampai akhir. Dan juga Meta mau mengingatkan kembali untuk para data antusias untuk selalu follow semua sosial media dari Multimetrics dan juga Karya Talent untuk mendapatkan informasi yang lebih up to date. Oke, karena Meta yakin para data antusias sudah sangat penasaran, Meta mau panggilin satu dulu expertise dari Multimetrics, yaitu adalah Pak Windu. Halo Pak Windu, expert dari Multimetrics. Halo Meta dan Data Science. Halo. Nah, satu lagi yang pastinya bikin penasaran para data antusias, yaitu adalah Bapak Doni Hendrawan, Deputi Direksi Bidang Manajemen Data dan Informasi BPJS Kesehatan. Halo Bapak. Halo Mbak Meta, apa kabar? Baik, Bapak sehat? Baik, sehat. Sehat, alhamdulillah semuanya. Nah, para data antusias, jangan lupa tadi Meta juga bilang akan ada pertanyaan dan juga hadiah yang menarik. Jadi jangan lupa untuk tetap stay tune sampai ujung, sampai selesai. Dan pastinya pembicaraan kita di hari ini pastinya bakal sangat menarik, karena ini Meta juga sebenarnya penasaran banget nih sama Pak Doni nih Pak. Yeah. Gimana cara mengelola BPJS Kesehatan yang dari Sabang sampai Merauke, panjang banget gitu ya. Tapi penasaran, tenang. Pertanyaannya udah banyak. Nanti semoga Pak Doni bisa bantu Meta untuk jawab ya. Yang penting jangan sulit-sulit pertanyaannya. Siap. Oke Pak. Oke. Pak Doni, mungkin Meta mau nanya dulu nih. Kan kita tahu ya, Meta juga BPJS Kesehatan kan ya. Punya nih kartunya BPJS Kesehatan. Untuk semua sakit, klaimnya semua dari BPJS Kesehatan. Nah, kalau Meta baca berita tuh sebenarnya kan BPJS tuh banyak banget yang mungkin pemasukannya nggak seberapa gitu ya dari teman-teman rakyat Indonesia, tapi kan harus bayar, semua rakyat Indonesia punya hak untuk diobati gitu ya. Nah ini kalau dulu kan Meta kalau nggak salah dengar masih minus, tapi terakhir itu udah surplus ya Pak ya. Udah, ini keren banget karena BPJS bisa mengelola hingga sampai surplus gitu Pak. Sebenarnya boleh di-share nggak Pak? Sebenarnya ada tipsnya kah, atau adakah pengaruh dari data analisis atau big data Pak dalam kasus itu Pak? Oh iya, baik. Tapi sebelum saya jawab, saya mengucapkan terima kasih juga ke Multimetrics yang udah mengundang kami di sini. Dan juga saya kenalan dengan Pak Windu, pakar data science yang kami juga sangat senang sekali ya. Baik, jadi kalau tadi terkait dengan pertanyaannya Mbak Meta, tentunya memang kondisi ini tidak serta-merta dicapai ya. Ini memang merupakan hasil kerja keras semua duta BPJS Kesehatan, mulai dari semua tim BPJS Kesehatan ya, mulai dari jajaran direksi sampai ke teman-teman yang berada di depan. Dan juga tentunya ini tak terlepas juga dari dukungan banyak pihak, mulai dari pemerintah pusat, daerah, atau mitra-mitra kami seperti teman-teman di kementerian-kementerian terkait dan sebagainya. Bahkan juga termasuk teman-teman dari organisasi seperti organisasi teman-teman di Serikat Pekerja dan sebagainya. Jadi banyak sekali memang peranannya. Dan memang kalau tadi ditanya sebenarnya apa sih yang menyebabkan sehingga BPJS sekarang bisa seperti ini ya? Intinya tentunya pertama tadi tentunya kami berupaya keras melakukan berbagai inovasi untuk meminimalkan cost, karena memang tentunya kan insurance ini kan harus diupayakan bagaimana nanti dia beroperasi dengan baik, tentunya dengan landasan cost yang paling seefektif mungkin dengan biaya. Nah, itu yang dilakukan. Yang kedua tentunya dengan selain inovasi, kita juga melakukan engagement dengan banyak pihak. Karena memang ada kalanya kegiatan kita itu kan saling bersinggungan, saling berkaitan. Nah, ini memang
supaya jangan ditumpang tindih, maka kami melakukan engagement atau penyelarasan supaya nanti kedua program bisa berjalan bersamaan dan manfaat yang didapat itu sama-sama bisa didapatkan oleh kedua belah pihak. Dan berikutnya tentunya dengan menggunakan data analitik, udah pasti. Karena memang mengelola program sebesar ini kalau kita nggak berpatokan pada data, ini ibaratnya kita jalan tanpa penglihatan. Jadi seperti orang nggak punya penglihatan, jalan aja ke sana kemari, jalan nggak jelas. Nah itu kan tentunya kalau kita jalan ke sana kemari itu kan menimbulkan banyak cost yang nggak penting sebenarnya. Jadi itu jadi inefisiensi. Nah dengan adanya data, maka BPJS Kesehatan tentunya bisa memberikan prioritas paling penting. Hal mana yang ingin kita lakukan dulu contohnya, atau sasaran mana yang kita kejar, itu semua dengan adanya data dan analitiknya itu akan menjadi lebih jernih dan lebih jelas, dan kita juga bisa melakukan berbagai jenis analisa data, mulai dari deskriptif atau mungkin diagnostik saja, atau mungkin udah masuk ke prediktif atau ke presumtif. Nah itu bisa kita lakukan dengan data, dan kami mungkin dengan adanya sekian juta data yang ada di BPJS Kesehatan, kami tentunya sangat berupaya untuk memaksimalkan hal ini. Dan tentunya nanti hasilnya diharapkan bisa memberikan manfaat positif bagi kelangsungan program jaminan kesehatan nasional ini. Yes, thank you Pak Doni. Pasti sih ya, karena saya yakin database-nya BPJS Kesehatan tuh Banyak banget. banget. Saya termasuk yang berterima kasih dengan BPJS Kesehatan. Kemarin kebetulan istri saya sakit, Pak. Jadinya saya bolak-balik ke rumah sakit dan ditanggung BPJS. Datang bawa badan, pulang bawa badan, tidak sama sekali. Tapi di sini Pak, saya lihat waktu saya ke rumah sakit kan itu antriannya banyak Pak, gitu. Antriannya banyak, semuanya banyak. Kira-kira berapa hari dalam satu hari itu bisa berapa rows data ya? Baik Pak Windu, pertanyaannya menarik nih. Jadi sebenarnya kalau ditanya berapa banyak data yang mengalir ke BPJS, sebenarnya cukup besar Pak. Jadi lebih kurang kalau kita kuantifikasi itu lebih ada sekitar 73 juta data yang masuk lebih kurang ke BPJS Kesehatan. Per hari ya Pak ya? Per hari. Wow, Jadi, keren sekali ya. 73 juta ya? Iya, Wow. jadi cukup besar memang. Karena memang Besar. ini tentunya selaras dengan tugas dan fungsi dari BPJS Kesehatan. Karena kami itu kan memang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Memang di salah satu pasalnya memang kita memiliki salah satu tugas kita adalah mengumpulkan dan mengelola data peserta. Karena BPJS Kesehatan itu kan adalah representasi peserta, mewakili peserta ketika nanti peserta tadi ingin mengakses layanan kesehatan. Nah, maka tentunya memang sudah harfiahnya ya, memang kita harus memiliki, namanya kita mewakilin ya, kita juga harus mewakili namanya siapa, orangnya siapa, seperti apa, dan apalagi kok ada kewajiban nanti sebagai peserta bayar iurannya seperti apa, di mana, kapan dan sebagainya. Termasuk juga riwayat kesehatannya, karena kan hal ini juga penting sekali nanti untuk sebagai dokumentasi, karena kita juga sebagai dokumentasi juga kan merupakan pengait perekat antara berbagai vaskes nanti yang akan menjadi pelayan dari memberikan layanan kepada peserta kita. Jadi seperti itu. Jadi kira-kira totalnya bisa berapa banyak rows itu Pak? Sekarang itu kalau saya nggak salah ada sekitar 183 miliar row ya. Wow. Banyak banget. Ini seluruh Indonesia loh Pak. Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Betul. Wow. Oh berarti itu servernya ya lumayan Pak. banyak banget itu ya. Lumayan. Terus untuk mengolah menjadi data analitiknya itu apakah prosesnya real time, ditarik dulu baru dianalisa? Oh iya. Nah, terkait dengan proses ini, tentunya yang pertama harus ada dulu people-nya, orang-orang yang melakukan pengolahan ini. Nah, makanya kemudian sejak tahun 2020 ya, dibentuklah satu unit khusus, satu departemen khusus. Kalau di kami itu namanya bidang, satu bidang khusus yang memang fokus untuk melakukan mengelola data dan juga mengekstraksi informasi dari data ini tadi. Nah, itu namanya bidangnya adalah manajemen data dan informasi. Nah, kebetulan saat ini saya diamanahkan untuk mengkoordinasikan bidang ini bersama teman-teman. Nah, jadi di kami itu tugasnya adalah pertama tentunya mengelola datanya, menyimpannya,
memfiltrasinya, menyimpannya, kemudian nanti menempatkannya, menyusunnya dengan baik sehingga nanti kapanpun data apa yang kita inginkan itu bisa kita ambil dengan mudah. Kemudian juga termasuk di sini mengekstraksi informasi yang ada di dalamnya dan kemudian nanti akhirnya memberikan saran rekomendasi baik internal maupun eksternal dan menyediakan informasi itu dalam berbagai bentuk ya, mulai dari katakanlah kita buat flyer, kita buat buletin atau storytelling biasa, paparan, atau bahkan sekarang kita dorong untuk dashboard yang bisa diakses tidak hanya intelligent dashboard ya, yang tidak hanya diakses oleh internal tapi juga eksternal. Seperti itu. Oh, itu menarik, data antusias. Ngomong-ngomong, di BPJS menyiapkan data repository atau sampel nggak Pak yang bisa diakses oleh umum gitu? Oh iya, tentunya. Karena memang kami ini sadar bahwa sebagai lembaga hukum publik ada suatu kewajiban dalam konteks kami harus berkontribusi juga untuk kepada publik untuk meningkatkan meningkatkan atau memberikan ruang pada publik untuk ikut berpartisipasi dalam rangka meningkatkan sustainabilitas atau kemajuan program JKN. Nah, makanya sejak tahun 2018 kalau saya nggak salah itu 2018 kami mulai membentuk yang disebut dengan data sampel namanya. Data sampel. Data sampel. Dan data sampel ini memang didesain bersama dengan akademisi untuk nanti bisa diakses oleh khususnya teman-teman yang ada di kampus, akademisi ataupun praktisi yang memang ingin mendalami, mengelaborasi, mengeksplorasi kondisi pelayanan kesehatan yang ada di kesehatan itu bisa menggunakan data ini. Jadi sekarang itu tahun 2021 kemarin kami sudah mengeluarkan lebih kurang 41,1 juta data. Wow. Nah, jadi dan 20 juta data diantaranya adalah data khusus terkait penyakit DM. Oh, jadi ada data general berbagai penyakit, ada lagi 27 jutanya itu data DM. Dan jumlah ini kami tingkatkan terus tahun ke tahun. DM itu diabetes mellitus. Oh, mohon maaf. Oh, iya. Ini mau berarti ya diabetes. Banyak manusia Indonesia menurut datanya BPJS ini saat ini lebih kurang kalau untuk populasi peserta BPJS ada lebih kurang kami catat 3,5 juta peserta yang memiliki atau terdiagnosa memiliki penyakit diabetes. Dan itu yang sebenarnya yang paling krusial adalah bukan masalah jumlah itu, tapi progresivitasnya yang cukup meningkat menurut kami. Ya. Artinya usianya juga makin meningkat. Itu untuk mengambil data sampelnya itu harus registrasi atau repositori yang langsung kita download aja? Oh, gitu. Nanti tinggal masuk aja ke portal data BPJS Kesehatan. Portal data bpjskesehatan.bpjskesehatan.go.id. Nanti masuk ke sana, nanti mungkin registrasi sedikit. Ada registrasi sedikit. Oh, ya. Udah nanti tinggal download datanya, silakan. Boleh langsung. Boleh. Tuh, data antusias untuk melakukan proses data scientist untuk menjadi data scientist itu udah disiapkan datasetnya oleh BPJS. Jadi sudah siapin nggak perlu pusing-pusing mencari data. Ada big data gimana, dataset itu gimana, itu udah dataset yang sudah clean. Dataset yang sudah clean dan sudah memenuhi kaidah-kaidah statistik. Artinya ini jadi karena kami ini betul. Karena kami menyusunnya bersama dengan tim akademisi yang cukup mumpuni. Ada Dr. Iwan dari UI yang beliau sekarang juga jadi salah satu ahli di tim penanggulangan COVID di tingkat nasional, dan ada juga Pak Bagus dari IPB, beliau juga sangat praktisi dan ditunjang oleh teman-teman di tim kami sudah sangat berpengalaman dalam menyusun ini. Dan saya tambahkan sedikit lagi, data ini juga sudah banyak dipakai berbagai perguruan tinggi, baik dalam maupun luar negeri. Bahkan yang saya tahu itu ada satu perguruan tinggi luar negeri menggunakan data ini untuk mengembangkan AI ya kalau nggak salah. Jadi dan kemarin juga, bukan kemarin ya sebenarnya, dalam kurun waktu 3 tahun belakangan ini, data ini juga kami gunakan dalam konteks kegiatan hackathon. Hackathon yang dilakukan rutin ya tiap tahun. Dan tahun ini sesuai dengan arahan Pak Direktur Teknologi Informasi kami, Pak Isdin Edwin Aristiawan, beliau tema tahunnya adalah hackathon. Jadi memang bagaimana mengembangkan analisis data untuk menghasilkan suatu produk-produk yang nanti berkontribusi lah pada upaya menjaga kesehatan. Nah, data selama ini 3 tahun ini data ini kami gunakan, dan itu ternyata
Banyak apa ya? Cukup banyak ya inovasi yang dihasilkan oleh teman-teman peserta itu. dari data itu. Contohnya seperti apa, Pak? Apakah misalnya pengklasifikasian penyakit atau banyak obat sekali. atau segmentasi dari pasien-pasien Iya. maupun penunjang pelayanan kesehatannya itu gimana, Pak? Nah, salah satu contoh produk dari tahun lalu ya, kegiatan hackathon tahun lalu itu, dari satu tim itu berhasil mengembangkan semacam AI, kepintaran buatan untuk mendeteksi fraud. Dan itu hanya kami integrasikan dalam sistem kita. Berarti udah otomatisasi gitu ya untuk fraudnya itu. Iya. Anti fraudnya. Betul. Jadi sekarang karena memang proses pengklaiman di BPJS Kesehatan di dalam program ini di IKN memang tidak ada lagi menggunakan kertas. Kita sudah paperless semua, sudah digital semua klaimnya. Berarti di BPJS sendiri bisa ada udah ada big data untuk anti fraud gitu sudah, ya? Sudah. Artinya kita sistem itu AI kepintaran buatan kan mempelajari ya pola pattern ya, pattern seperti apa dan bahkan juga yang baru dikembangkan teman-teman AI-nya sudah bisa memprediksi apakah orang ini punya potensi menunggak apa enggak ke depannya. Keren ya. Jadi intinya teman-teman dari bidang apa yang peserta akan secara rutin memberikan informasi, memberikan apalah ya dorongan-dorongan lah supaya yang bersangkutan jangan menunggak. Oke. Keren banget nih Pak Doni, ternyata BPJS sudah menerapkan supaya anti fraud, bahkan juga kita bisa memprediksi ya apakah orang ini kira-kira bakal nunggak atau enggak. Tapi saya yakin nih kalau di data antusias kayaknya nggak ada yang nunggak lah ya, semuanya lancar gitu. Nah, tapi mungkin Meta mau nanya nih ke Pak Windu, tadi kan kalau di BPJS sudah menerapkan gitu ya anti fraud, bahkan bisa memprediksi tentang tunggakan itu ya. Sebenarnya dari teknisnya sendiri Pak untuk nanti emang bener data itu bisa kayak gitu. Secara teknisnya gimana sih Pak? Sebetulnya yang dijelaskan oleh Pak Dudi tadi mengenai artificial intelligence itu merupakan bagian dari data scientist gitu. Jadi orang yang disebut yang mempunyai pengalaman di data science kita nyebutnya data scientist ya. Nah, AI itu bagian dari data science digabungkan dengan matematika dan statistik terus digabungkan dengan bisnis. Nah, biasanya awalnya itu kita melakukan manual gitu ya Pak ya. Iya, betul. Yang jenis-jenis fraudnya itu seperti apa. Jadi dari data-data itu kita ambil atribut-atributnya. Kalau bahasa database namanya field ya, data antusias, field, terus kemudian ambil data sampel dari field tersebut, kemudian dilabelkan biasanya gitu Mbak Meta. Jadi dilabelkan secara manual, kalau sudah dapat, nah dapatlah sebuah model, kita nyebutnya model, dengan menggunakan teknologi artificial intelligence itu, atau kita nyebutnya machine learning. Di dalam machine learning itu ada algoritmanya itu Mbak Meta ya, data antusias. Nah, setelah udah dapat modelnya, terus kita nyebutnya training itu. Kita udah training, terus kemudian kita testing. Kalau udah di testingnya sudah bagus, kita anggap akurasinya sudah bagus, maka modelnya tersebut akan ditanam di server untuk otomatisasi gitu. Jadi sangat memungkinkan. Nah, jadi setiap ada klaim nanti bisa kelihatan tuh, oh ini yang fraud atau bukan, ini lolos apa bukan, atau kita bisa ngelihat behavior dari pelanggan atau customer atau masyarakat Indonesia yang membayar di BPJS, yang menggunakan fasilitas BPJS. Nah, itu kita bisa gunakan gitu Mbak Meta. Berarti sebenarnya behaviornya saya sama bisa kelihatan Mbak Meta. Ini pada saat data kita masuk ke dalam BPJS, ini Pak Dudi bisa tahu kelakuan kita ini. Klaimnya kemana aja, sakitnya banyak gitu ya. Ini kita posisinya di mana? Apakah kita tipe penunggak atau bukan ya Pak Dudi ya? Terus kita di area mana, bahkan kita bisa bikin klasterisasi orang-orang yang biasanya menunggak apa tidak gitu. Kita bisa lihat dari daerah mana, bahkan kita bisa ngelihat misalnya
dia di daerah ini ternyata 80% tukang nunggak ya, atau enggak 100% bayar semua. Nah, itu contohnya. Jadi itu memungkinkan Mbak Meta dan data antusias. Yes, oke. Thank you nih Ya. Pak Windu. Nah, sebenarnya kan Meta sebagai millennials juga nih ya Ya. Pak ya, masih muda. Ya, ya. Saat ini kan udah semuanya maunya digital transformation, Iya. semuanya udah teknologi, bahkan mungkin ternyata BPJS juga untuk penganalisisan datanya semua udah nggak ada yang manual ya Pak ya, semua Iya. udah digital semua. Nah, kadang kan kita juga mau komplain gitu ya. Kadang-kadang kan komplain. saya yakin pasti ada yang mungkin kurang puas atau Hmm. mungkin pelayanan rumah sakit dan lain-lain gitu ya. Atau mungkin mau menanyakan sesuatu ke BPJS dan lain-lain. Mungkin kadang-kadang kan kalau millennials ini tuh suka via Twitter Iya. komplainnya Nggak mau atau pakai aplikasi ya padahal mungkin udah ya, ada aplikasi resmi atau ada website resmi gitu ya. Tapi Iya. komplainnya adalah tetap ke media ini gimana sosial sih? Aku kok begini nggak bisa gitu Iya. ya. Nah, sebenarnya dari BPJS sendiri udah ada kayak melakukan analisis itu juga nggak sih Pak? Perihal analisis kayak tentang di sosial media itu seperti apa kayak Iya, iya, gitu. Untuk mungkin ada yang komplain Kak, mungkin nggak komplain di web resmi atau aplikasi resmi ya, cuman bisa teranalisis gitu di sosial media gitu. Oh iya. Jadi Iya. intinya gini Pak, bagaimana pandangan dari BPJS Kesehatan terhadap para milenial nih Millennials. yang Iya, berbicara di media sosial Youth. gitu. Iya, iya, Orang iya, bilangnya iya. netizen itu. Bahkan sekarang ada namanya netizen maha benar gitu. Nah, ini pandangan dari BPJS Kesehatan gimana Baik. untuk media sosial itu? Udah sampai mana teknologinya untuk Iya. Men-capture pendekatannya untuk milenial ini? Baik Mas, Mbak Meta, Pak Windu ya, menarik pertanyaan ini. Iya. Jadi sebenarnya kami tentunya ya sebagai suatu organisasi yang kami itu cukup besar, tapi satu sisi besar kan banget Pak. supaya efisien dan efektif kami harus agile, harus Iya, lincah. Ya, Nah, betul. salah satu Harus kunci lincah. Orang resep bilangnya. lincah ini kan Lincah. harus merespon sensitif terhadap kebutuhan Iya. terutama customer kita dan juga situasi sekitar. Nah, salah satu memang kalau kita lihat kan memang sekarang ini yang namanya media sosial kan sudah sangat menjadi hal yang sudah menjadi suatu hal yang jamak ya, dan memang semua orang bebas berekspresi di sana. Nah, makanya kami juga menangkap ini dan berupaya mengembangkan juga kepintaran buatan yang nanti bisa menganalisa berbagai sentimen, berbagai dalam tanda petik mungkin inner voice yang ada di dalam tulisan, di dalam tweetan seperti itulah ya, Berarti tweetannya. BPJS udah nge-grab data-data dari Iya, media Pak, sosial betul. itu. Otomasi apa melalui orang sementara? Kalau dengan kepintaran buatan tadi itu otomatisasi. Otomatis. Tapi kami juga punya orang yang memang melakukan pemantauan terhadap pemantauannya Iya. itu. Tapi yang baru dikembangkan teman-teman kemarin, tim kami itu memang sudah berupaya menganalisa berbagai berita seperti atau cuitan-cuitan yang lagi trending ya. Tentu ketika BPJS ya dengan menggunakan kata kunci BPJS Kesehatan tentunya ya. Atau itu kepintaran buatan AI-nya akan menganalisa apakah ini arahnya lebih ke positif atau negatif, seperti itulah. Dan memang ini kemarin sudah mulai digunakan oleh teman-teman di sekretariat badan. Karena Gimana mereka nih? Sentimennya positif yang banyak apa negatif? Kita harus serius juga ya data antusias ya. Kalau itu ya, Itu gimana, ya Pak? pasti ada yang negatif, ada yang positif. Oh, ya, Pak. negatif. Itu ya, Mudah-mudahan pasti. banyak Tapi, positifnya ya, Pak. alhamdulillah sih kalau melihat dari angka survei kepuasan sebagainya nih, alhamdulillah sih Statistiknya cukup bagus ya? bagus ya. Artinya Oh. peningkatannya cukup meningkat. Dan kemarin juga Oke. Pak Dirut juga menyampaikan hal ini satu sisi menjadi tantangan bagi kami untuk mempertahankan itu atau mungkin kalau bisa meningkatkan lagi gitu ya. Oh, kalau dari sisi saya sentimennya positif, Pak. Karena saya udah berpengalaman ke rumah sakit dan itu keren, Pak. Dan saya yakin netizen atau data antusias juga bisa melakukan penilaian dan kita lihat tuh positif atau tidaknya gitu ya. Kalau untuk pengkategoriannya gimana, Pak? Misalnya kalau ada komplain, ada bagian-bagian khusus nggak untuk menangani komplain seperti itu? Ada. Baik, jadi ada Pak. Jadi ada bidang khusus namanya pelayanan peserta. Nah, teman-teman di pelayanan peserta memang dia fokus untuk katakanlah merespon keluhan,
meningkatkan literasi peserta. Ini tugas mereka. Jadi mereka itu, dan mereka umumnya contohnya ketika melakukan suatu campaign dan sebagainya, itu akan menganalisa dulu keluhan apa yang paling banyak. Udah mulai ke digital marketing dong ya? Sudah, itu mah sudah. Mantap. Karena sekali lagi kalau kita tidak memulai transformasi ini, pasti kita akan kedodoran, Pak. Karena tadi tuh organisasi ini besar sekali, besar, cakupannya, tugasnya juga berat. Jadi memang kita harus lincah, dan kami itu sebenarnya sudah memulai berbagai hal ya, sejak mungkin tahun 2009 itu kita sudah mulai bergerak untuk bagaimana berupaya mengoptimalkan ini dengan mengoptimalkan teknologi digital, teknologi informasi, karena memang ya rasanya memang ya sudah masanya, sudah emang seperti inilah harus jalannya gitu. Kayaknya semua juga yang berhubungan sama BPJ itu semuanya based on dari data dulu, data analisis dan data driven ya Pak ya. Makanya dari data itu nggak bohong sehingga bisa ngebuat mau langkah apa sih gitu ya ke depannya ya. Betul Mbak Meta. Jadi memang cita-cita kami itu bagaimana kami bisa membentuk suatu data driven organization yang memang semua keputusan, langkah, inisiatif yang diambil itu memang semata-mata berdasarkan analisis data. Nah itulah makanya sekarang kami itu karena kami ada mungkin semacam slogan yang disampaikan juga oleh Pak Direktur kami, Direktur TI, bahwa kalau nggak punya data jangan ikut rapat. Ya, seperti itu. Karena memang rapat itu based on data ya kalau ngomong ya. Kita kalau ngomong ya pakai data gitu. Jangan data ya. Kalau nggak ada data jangan ikut rapat kan gitu ya. Berarti udah IT banget ya BPJS Kesehatan itu ya. Teman-teman juga dari mungkin udah 10 tahun lebih itu mulai membangun apa yang namanya platform-platform intelligent dashboard contohnya itu ya. Dan memang ini sedang kita tingkatkan juga, tidak hanya dashboard yang sifatnya deskriptif tapi sudah mulai masuk ke dashboard yang sifatnya analitik. Dan kalau bisa nanti udah melangkah juga ke strategic dashboard. Jadi artinya dashboard itu sendiri bukan hanya sekedar untuk memvisualkan aja ini loh, tapi juga dia dalam tanda petik udah bisa menimbulkan pertanyaan seperti itu kan ke yang melihat gitu. Oh ya Pak, tadi Bapak menyinggung masalah structure dan unstructured data. Gitu. Saya kalau misalnya bangun subuh tuh Pak, waktu kalau saya bolak-balik ke rumah sakit nganterin istri saya tuh suka fotonya itu diupload gitu. Itu jadi unstructured data, analisnya gimana tuh Pak? Kalau di sana udah sampai apakah yang structured analitiknya udah structure aja atau sampai di foto ya Pak? Kartunya di foto? Iya, kartunya di foto. Terus untuk dapat antrian itu loh Pak. Untuk antrian online. Jadi biasanya sebelum berangkat ke rumah sakit kita upload data-data dulu, baru kita ke rumah sakit gitu kan. Itu berarti sudah ada data yang unstructured nih. Gitu. Itu udah sampai ke sana belum Pak untuk analitiknya, untuk data unstructured itu? Jadi memang sekarang itu lebih kurang ada 3 tipe kategori besar lah data itu ya. Yang structure udah pastilah, yang sifatnya numerik, huruf ya, itu udah pasti. Nah sekarang kita mulai menganalisa data-data yang unstructured tadi, gambar, video, suara ketika katakan orang menelpon hotline center, nah itu kita rekam, itu kan rekam dan itu kita analisa. Udah sampai ke analisa. Kita mulai melakukan analisa itu ya. Teman-teman di pelayanan peserta tadi, pelayanan peserta itu capture, dia mulai melakukan analisa tahap itu. Kemudian data-data yang sifatnya juga semi-structured seperti data-data XML ya, data claim. Nah, itu udah berjalan udah lama. Karena itu kan data claim kan umumnya dalam format XML ya. Nah jadi khusus katakan contohnya yang kita lakukan sekarang ini pengembangan untuk data-data yang unstructured ini, contohnya gambar, foto kan kita sedang mengembangkan teknologi face recognition untuk validasi peserta ketika dia mengakses Vaskes kesehatan. Nah, kita menggunakan itu dan nanti kita kan mungkin nanti ke depan bisa jadi kita kan kembangkan AI yang memang sudah bisa membaca struktur wajah orang, atau tingkat kecacatannya ya. Dan katakanlah pengembangan nanti bisa masuk ke ranah katakan terkait kepatuhan minum obat. Apalagi ya misalkan mengingatkan dia kontrol dan sebagainya lah seperti itu. Berarti nanti udah ke arah mobile, berarti ada aplikasi mobile khusus yang bisa digunakan oleh si
peserta gitu. Sekarang sudah ada Oh, sekarang namanya sudah ada. Mobile JKN. Oh, Mobile JKN. Nah, oke. Mobile JKN ini kan awalnya didesain memang sebagai digital branch office, Oke. di mana jadi jauh sebelum pandemi sebenarnya dikembangkan. Wah. Berarti visionnya udah jauh ya Pak ya? Jadi alhamdulillah Sebelum jadi pandemi. waktu pandemi kami nggak terlalu Kaget gitu ketika ya? kita adjusting itu kita nggak terlalu kaget gitu karena Oke, memang oke. dari awal kita memang sudah memiliki platform itu, tinggal kita perkaya dan juga kita lebih dorong peserta untuk memanfaatkan itu karena memang yang paling penting sebenarnya digital transformasi ini kan perubahan mindset kan. Iya, Iya. betul, Kuncinya. betul. Berarti kalau kayak saya nih peserta BPJS itu bisa download di mana tuh Pak? Bisa Mobile JKN itu? bisa di App Store, App Store. di Oh. ini Tinggal Google masukkan. Play, bisa. Tinggal cari. Nomor BPJS-nya saya, ID BPJS saya. atau Download gimana, dulu Pak? dari App Store kan, App Store, nama Mobile terus? JKN. Ya udah tinggal masuk, bisa register dulu dengan menggunakan nomor NIK atau nomor kartu peserta. Oh bisa pakai NIK Udah, iya. atau kartu peserta. Oh, udah sampai sejauh itu Jadi ya. data BPJS antusias juga kesehatan pada ya. punya belum nih? Udah pada punya Iya, download data belum nih? antusias sudah pada download belum? Aplikasi JKN ya? Mobile JKN. Tadi Keren loh. apa Gitu. namanya istri Pak Windu kan tadi katanya ngambil antrian kan dari itu pakai Mobile JKN. Oh, pakai Mobile JKN. Wah, bapaknya nggak tahu nih. Suaminya tidak memperhatikan. Oh. Ya, soalnya saya cuma taunya ya besok Antar ke jemput. ini anterin, terus saya cuma Itu bangun Mobile JKN. subuh ngeliatin, oh ini upload ya saya ngupload dulu gitu. Terus Tapi, keren gitu. juga loh. Berarti Mobile JKN udah sampai sana ya Mbak Meta Iya, ya. berarti harus di-download nih. Data antusias sudah pada antusias punya jangan belum? lupa download JKN. Tapi mungkin Meta penasaran juga Pak. Ah. Sebenarnya itu kalau Meta pikirnya tuh kalau analisis data, kalau udah clear, udah numeric atau alfabetis gitu kan kayaknya mungkin bisa ya. Cuman kalau unstructured yang tadi itu voice, gambar, itu gimana tuh? Mungkin Pak Windu bisa bantu untuk Kalau secara teknis, kalau structure itu kan kita bicaranya field atau atribut yang sudah terstruktur. Itu biasanya numerik, teks, date, dan lain-lain. Itu secara paling gampang dibilang udah manusiawi lah gitu, udah manusiawi. Tetapi kalau misalnya untuk yang unstructured gitu ya Mbak Meta, itu kayak wajah ini melihatnya dari titik-titik. Jadi titik sini, titik sini, titik sini. Bisa. Kita analisis. Tinggal mau berapa titik yang kita mau pakai. Semakin banyak titik yang kita gunakan, semakin akurat. Tuh, jadi bisa nggak sembarangan. Begitu juga kayak audio. Audio itu kan kita lihat dari frekuensinya tuh. Dia ada posisinya ada di mana. Nah, kalau video itu kan sebetulnya gabungan dari gambar dan audio. Nah, itu bisa kita lihat, kalau gambarnya kita lihat dari titiknya, kalau audio kita bisa lihat posisi frekuensinya. Tinggi besarnya. Jadi, kalau untuk data terstruktur mungkin udah banyak banget ya Pak, untuk analisa, untuk data scientist-nya. Yang data antusias juga harus pelajari tuh. Untuk data-data yang berupa tabel-tabel yang paling gampang ini deh, Excel. Excel itu adalah contoh data yang terstruktur. Nah, nanti kalau sudah bisa ke arah sana, kita bisa lebih jauh lagi ke arah yang unstructured seperti yang tadi. Minimum gambar dulu. Nah, nanti gambar itu kita bisa teliti tuh. Misalnya contoh yang paling gampang, membedakan antara gambar sapi dengan gambar kuda misalnya contoh. Itu bisa harus kita pelajari itu contohnya. Atau suaranya Mbak Meta atau suara Windu atau suara Pak Dudi. Ini suara yang mana gitu. Itu juga kita ke depannya sudah sampai ke sana. Bahkan kayak di bandara kadang-kadang ada kamera-kamera kita bisa gunakan untuk mendeteksi misalnya teroris atau penjahat-penjahat dan lain-lain. Itu ya data antusias. Tapi ini udah keren loh Pak, udah sampai face recognition ya Mbak Meta ya. Face recognition. Nanti tinggal ini kecacatannya seperti apa gitu bisa ya Pak ya. Ya mungkin
ya ke depan kan mungkin bisa jadi dengan adanya data-data unstructured ini kita juga bisa meningkatkan personalisasi kepada peserta. Jadi contohnya Betul. ketika peserta baru angkat telepon, halo, oh selamat pagi Pak Doni, apa kabar? Langsung kan Iya. kaget dia, oh ya, kok tahu ya? Karena dari intonasi pitch suaranya kita udah bisa analisis bahwa ini Pak Doni gitu, Iya. atau Pak Windu gitu. Dari frekuensi, dari pitch-nya, itu ada, kita bisa digitalisasi ya, digitalisasi. Betul ya. Berarti nanti ke depannya kalau saya nelpon komplain nih sama BPJS bagaimana sih? Tenang Pak Windu. udah super lagi. Loh, kok tahu gitu. Loh, Langsung, kok tahu? "Loh, ini siapa nih jawabnya? Iya, Kok iya. bisa tenang Pak Windu?" Jadi kan apa ya, kan tentunya kan kalau kita baca sama-sama itu kan transformasi digital ini kan intinya bukan justru membuat kita semakin jadi robot, Ya. tapi justru semakin humanis kalau saya baca-baca sih. Jadi Ya. Betul, bagaimana kita bisa justru lebih meningkatkan nilai-nilai humanisme itu ya. Artinya itu personalisasi itu kan humanis yang digali ya. Betul. Dan satu lagi mungkin saya perlu sampaikan juga di balik adanya data yang banyak dan sebagainya ini kami juga concern sekali untuk memegang teguh prinsip-prinsip proteksi privasi daripada pemilik data. Penting Karena- banget tuh Pak juga. Betul, karena kan tentunya kan kita nggak mau tuh data kita dilihat sembarang orang Betul, gitu ya, betul. atau digunakan untuk hal-hal lain di luar yang sudah kita ketahui. Makanya kami juga sekarang sudah mulai sangat komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip data proteksi, Oh, yang data privacy. pernah ada isu data bocor itu ya Pak Doni ya? Oh itu kan hanya Isu sinyalemen aja sih, ya, tapi isu belum aja. belum terbukti sampai Heeh. sekarang. Tapi intinya bukan itu aja Pak Windu sebenarnya, tapi yang paling penting bagaimana privasi orang tetap terjaga. Iya betul. Berarti di data sampelnya privasinya udah hilang ya Kita, berarti ya? kita masking. Masking karena aja memang, ya. Oke. Sebenarnya kita udah punya peraturannya, tapi memang masih hmm, tersebar-sebar. Nah, ini kita sedang menunggu nanti sebentar lagi kan ada undang-undang perlindungan data pribadi ya, Ya. PDP namanya. Nah, tapi sebenarnya dalam PP Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 udah disebutkan semua penyelenggara sistem elektronik, baik publik maupun swasta itu wajib menerapkan konsep-konsep perlindungan data pribadi. Oke. Jadi contohnya tadi data sampel itu data individual, Iya. itu individu benar karena di situ ada riwayat orang per orang, tapi tentunya identitasnya kita masking karena tidak Iya. boleh diketahui. Masking. Karena itu hak, Betul. itu rahasia yang bersangkutan. Hak individu Itu adalah hak, manusia betul, itu Indonesia. Itu bukan manusia Indonesia aja, semua manusia. Oh ya, Privacy. semua manusia. Karena ini bicaranya Kan nggak enak lah Indonesia. masa ketahuan saya punya bisul di pantat gitu. Nggak enak, kan malu kita. Iya betul betul. Kan betul. itu nggak, itu sangat kurang etis lah. Oh, Dan iya. ini kita Pak, lindungi lah. tadi Hmm. bicara data yang paling banyak data diabetes mellitus, terus keduanya kira-kira apa tuh Pak? Datanya banyak. Kalau data kita Nggak, sangat beragam ya penyakitnya. Pak. Kalau penyakit itu Yang keduanya kira-kira tuh apa? yang Berarti buat kita melakukan Oh, iya. pencegahan nih, Baik. gitu loh, Pak. kalau penyakit itu memang nomor satunya umumnya adalah penyakit kronis. Hmm. Penyakit kronis itu adalah penyakit yang long term, yang jangka panjang, yang Heeh. memang nggak bisa sembuh. kayak di Diabetes, Diabetes. hipertensi. Oh. Nah itu dua besar. Kalau hipertensi ini lebih kurang sekarang di JKN itu ada 11 jutaan pesertanya. Wow. Penderitanya, yang menderita, Penderitanya. peserta kita yang menderita itu, dan itu besar. Dan sebenarnya masalah kan dua penyakit ini bukan itu aja, tapi penyakit ini akan bisa berkembang menjadi penyakit lain. Hmm. Diabetes itu kalau nggak dikelola dengan baik bisa berkembang jadi penyakit jantung koroner, Hmm. bisa berkembang jadi namanya penyakit neuropati, sarafnya jadi rusak. Berarti asosiasinya juga ada tuh, Pak. Banyak Banyak ya, Pak. dan itu nanti tentunya dalam konteks pembiayaan kesehatan akan menimbulkan beban yang makin lama makin berat. Hmm. Nah, makanya kami sangat bukan sangat concern untuk menganalisis data-data ini. Berarti emang kayak edukasi orang juga ya? Iya, betul, Pak. Jadi Oh, oke. hasil ekstraksi daripada data-data itu Heeh. kami gunakan nanti, sama ini kami gunakan untuk pertama meningkatkan pemahaman yang besar penderitanya tentang bagaimana dia mengelola dirinya sendiri. Iya. Karena ini penting karena penyakit kronis ini kan umumnya disebabkan lifestyle ya, gaya hidup. Iya Iya. betul. Nah, jadi begitu dia ada hipertensi tentunya harus diterangkan lifestyle-nya. Oh, Bapak
nggak boleh makan terlalu banyak makan gulai kambing, jeroan kayak gitu ya. Harus Iya, siap. diatur dengan baik Iya, kan gitu ya. siap. Gitu. Saya jadi mikir diri sendiri. Udah usia 40 ke atas kan harus sudah mulai mikir ya, Atau Pak. kita bisa prediktif kan Pak, kira-kira orang ini ketika dia terdeteksi pertama kali mengalami hipertensi, kira-kira berapa lama lagi dia akan mengalami komplikasi A misalkan. Itu kita bisa dari dengan pattern yang ada. Berarti data antusias ini yang disebut data science tuh ini berdasarkan dari histori-histori atau Yang sejarah-sejarah ada gitu ya. atau data-data masa lalu menjadi story yang baru nih. Bisa diprediksi gitu ya. Iya, Pak, bisa diprediksi jadi story baru, bahkan bisa menjadi pencegahan ya, Pak. Bisa. Berarti kalau arahnya ke misalnya saya ambil data dari pusat data tersebut, itu sama aja kita belajar untuk mencegah juga gitu, Pak. Betul, Pak. Jadi contohnya begini. Oke. Sekarang itu kami sangat gencar sekali mengembangkan namanya dashboard Pemda. Oh, dashboard. Dashboard ini adalah analitik dashboard yang kami desain. Awalnya ini kami desain untuk Pemda. Iya. Kenapa untuk Pemda? Karena kami sangat yakin bahwa tanpa dukungan Pemda, pemerintah pusat oke. Tapi Pemda ini juga perannya penting. Kenapa? Karena kan sekarang sistemnya desentralisasi kesehatan ya. Puskesmas itu miliknya Pemda dan sebagainya. Iya. Jadi kita berupaya mendorong Pemda untuk lebih proaktif. Dan dari dashboard itu dia bisa melihat, katakan contoh berapa banyak masyarakat yang sudah ikut JKN. Kemudian berapa banyak masyarakatnya sampai kecamatan yang sudah kena penyakit diabetes. Seperti apa komplikasinya dan sebagainya. Nah, ini kami kembangkan sekarang, dan sekarang itu kita lengkapi lagi fiturnya dengan penyakit kronis, contohnya TBC, HIV dan sebagainya. Jadi dia tahu gitu, oh di kecamatan A ini ada orang yang sekian orang penyakitnya TBC. Dan menarik ini Pak, kami kemarin dapat contoh satu dari Semarang. Beliau memadukannya dengan data salah satu penyedia transportasi online. Wow. Dan akhirnya dia bisa melihat keterkaitan kenapa di kecamatan ini banyak yang DM. Kalau dilihat ternyata pola pemesanan makanannya, ternyata makanan fast food semua. Nah, jadi dan ketika lihat peta lagi, ternyata di seputarnya itu tidak banyak pasar-pasar yang menyediakan makanan segar. Atau kalau istilah di public health, saya kan orang public, saya kan master public health ya, ininya. Itu namanya food desert. Padang pasir makanan. Artinya susah dapat makanan yang seger, dapatnya yang fast food. Nah itu memang kelihatan. Jadi masyarakat itu banyak obesitas, banyak yang kelebihan berat badan, banyak yang derita hipertensi. Kan dari pola pemesanan makanan itu bisa dilihat, ternyata makannya yang fast food semua. Nah, seperti itulah itu. Berarti dari data itu bisa bisa meningkatkan awareness gitu. Awareness. Nah dari awareness kita bisa mendesain satu skema pencegahan. Betul. Berarti sepenting itu ya data antusias ya. Berarti BPJS itu benar-benar sepenting itu mengelola data yang ada hingga bisa menjadi suatu wisdom kali ya Pak ya, bisa menjadi suatu informasi gitu. Pak, tapi Meta penasaran, BPJS itu bisa, data scientist itu bisa sebesar ini, sekompleks ini gitu kan ya. Tapi kan sebenarnya data scientist tuh baru-baru terakhir gitu Pak. Nah, ini Meta mau nanya dari sisi SDM-nya nih Pak, sumber daya manusianya nih Pak. Pasti kan nggak mudah ya bertransform dari dulu belum digital, sekarang jadi digital, dulu belum, mungkin dulu masih manual, sekarang udah semuanya udah data-data, bahkan kalau nggak data nggak boleh meeting gitu. Nah ini nih gimana nih Pak dari transformnya ke situ tuh gimana dari sisi SDM-nya? Jadi ya baik, ini menarik juga pertanyaan Mbak Meta ini. Jadi sebenarnya tentunya kita nggak ujuk-ujuk jadi wah tahu data science dan sebagainya ya. Tapi sebenarnya memang harfiahnya yang namanya insurans itu memang sudah memiliki modal dasar untuk analisa data. Karena insurans itu kan salah satu perangkat toolsnya untuk memastikan keberlangsungannya adalah namanya, ada yang kami lakukan namanya, semua insurans melakukan itu, namanya utilization review. Mereview utilisasi. Apa yang dilakukan utilization review? Yang dilakukan adalah meneliti data-data yang transaksi klaim. Contohnya apa? Berapa banyak yang datang berkunjung? Berapa besar biayanya? Seberapa besar rasio katakan pemeriksaan ronsen dibandingkan dengan pasien yang datang. Berarti itu udah behavior. Itu udah menjadi satu behavior kebiasaan dari insurans ya. Betul. Ya memang jadi insurans memang udah punya dalam tanda petik modal dasar lah, baseline-nya untuk itu. Dan kemudian ketika tuntutan semakin tinggi, karena kan data science itu kan dia, kalau itu kan khusus pada sektor layanan kesehatan. Tapi kalau data science kan dia sudah berupa memadukan berbagai
disiplin ya kalau saya nggak salah ya Pak Windu Iya. ya. Mungkin saya Yang mohon maaf tadi kalau Pak, salah. dari matematik, Betul. Itu kan udah mulai statistik, AI, nah, Complicated knowledge. itu iya, ya. betul. Banyak sekali itu Pak ya. Nah, disinilah kita mulai mengembangkan itu, Iya. ikut-ikutlah di situ berkembang ya. Tapi memang kendalanya memang karena memang belum banyak ya institusi pendidikan yang memang memiliki khusus jurusan-jurusan ini, memang kami masih agak kesulitan soal orang-orangnya. Walaupun kami sudah punya orang, tapi menurut kami memang belum cukup ya, karena melihat betapa Iya. besarnya tantangan ke depan. Makanya Data itu udah kayak banjir gitu ya Pak, butuh orang yang banyak juga. betul. Nah, makanya kami sekarang ini apa namanya berupaya untuk yang pertama tentunya reskill lagi teman-teman yang sudah ada. Jadi kami tingkatkan kami upgrade pengetahuannya dengan yaitu contohnya kita ikutkan dalam pelatihan-pelatihan, workshop ya. Kita berikan akses ke apa namanya data science platform seperti itulah, seperti apa ya bisa jurnal-jurnal data dan sebagainya. Yes, Kemudian kita reskill, kita upskill lagi dia. Kemudian ya kita rekrut teman-teman yang kalau ada rekrut kita rekrut yang memang memiliki basis data ini, data Berarti science. intinya data scientist itu memang sangat diperlukan ya saat ini. Rasanya kalau saya lihat di Amerika sekarang pekerjaan yang paling menjanjikan adalah data science. Data science ya. Oke. Bukan dokter lagi sekarang. Gini Pak, menurut Bapak nih, Multimetrics kan lagi kerjasama dengan Karya Talents nih, Iya. membangun data scientist rockstar ya. Iya. Nah, itu di mana kita akan tidak hanya mentraining, kita benar-benar kita melakukan capstone project gitu loh, Capstone, Pak. ya. Bagaimana menempatkan orang itu, jadi kita training terus capstone project dan kita lihat hasilnya. Menurut Bapak itu gimana? Oh, itu menurut saya itu bagus sekali, Pak Bagus, Windu. Karena gini, selama ini kan mungkin istilah data science saja sudah menimbulkan banyak pertanyaan di benak orang. Apa sih data science ini? Apakah ini identik dengan orang-orang geek gitu? Apa namanya geek? Baca Orang-orang buku, tanda kutip. kurang gaul gitu ya. Iya. Padahal Iya, bukan iya. itu intinya. Kalau setelah kita lihat ternyata memang ini adalah suatu ilmu yang memang kalau boleh, kalau saya baca beberapa artikel di Harvard Business Review ya, kalau dulu itu kan menjadi pimpinan itu ada 4 question kemampuan yang harus dimiliki. Yang pertama tentunya physical question, Yeah. dia harus sehat. Yang kedua bahwa dia harus memiliki yang namanya cognitive question, Kognitif. kemampuan kepintaran, Ya. analisis dan sebagainya. Yang ketiga dia harus punya emotional question, pintar mengelola emosinya. Terakhir itu adalah yang disebut dengan spiritual question, karena supaya dia lurus jalannya, supaya nggak belok-belok. Ya, Tapi betul. sekarang ada yang terakhir Pak, apa itu? Digital question. Iya, betul. Bahwa dia harus punya kemampuan digital. Nah, kemampuan digital ini intinya apa? Data literasi. Iya. Bagaimana Bukan dia cara bicara? mengoperasikan tools, itu nanti bisa dikembangkan setelah. Iya. Tapi yang paling penting, dia aware dulu bahwa di era digital, data adalah emas. Yes, betul. Jadi memang dia harus aware dan tahu bagaimana membacanya, tahu bagaimana menuliskannya, dan tahu bagaimana mengkomunikasikannya atau bercerita tentangnya. Nanti silahkan dengan itu dia bisa belajar menggunakan tools-tools tadi, katakanlah apa ya? Yang saya tahu itu saya cuma ingat satu karena nama ular Python. Nah, Python saya udah paling terkenal hafal ya. ya. Betul. Python. Ya kan gitu ya. Iya, Yes, betul. Tapi betul. saya rasa minat dia untuk belajar Python itu nggak akan timbul kalau dia nggak punya data literasi yang bagus. Iya. Awareness-nya timbul. Dan itu kami lihat di beberapa teman-teman di kantor begitu. Kami punya teman ada dokter yang memang sekarang tuh malah jadi belajar Python gitu. Atau yang kami lihat ada satu teman kemarin di mana ya, di salah satu cabang kami di Jawa Barat di Bandung. Itu beliau basicnya bukan Ya. IT, Iya. malah dia belajar juga bahasa program gitu, coding. Iya. Nah itu karena memang dia paham, data ini penting gitu. Yap, Itu. betul. Wah, thank you banget nih Pak Doni, Pak Windu, Ya, udah banyak siap. sharing ke data antusias nih. Data antusias pasti sangat udah terbuka ya, bahwa data itu kata Pak Doni emas ya, kayak gitu. Data itu emas. Jadi katanya kalau nggak meeting nggak boleh kalau nggak ada bawa data nggak boleh datang gitu ya. Jadi kita kalau mau memutuskan sesuatu pasti harus based on dari data gitu ya. Harus data, pengolahan data, analisis data itu nanti bisa jadi suatu bisnis, jadi suatu wisdom untuk bikin keputusan strategi juga nih data antusias. Oke, nah mungkin
Meta juga mau menginformasikan juga bahwa Multimetrics berkolaborasi dengan Karya Talent itu membuka Data Science Rockstar, di mana kita mau ngajarin para lifelong learners dan juga teman karya dari zero to hero untuk belajar data scientist itu selama 3 bulan bootcamp. Itu kita ajarin benar-benar dari zero to hero. Bagi teman-teman yang tertarik nanti bisa menghubungi pihak dari Multimetrics dan juga Karya Talent. Gitu. Oke nih Pak Doni, Pak Windu, kalau Meta nggak selesai nanti bisa berjam-jam karena aku yakin nih data antusias pada malam kita. bisa sampai malam karena ini sebenarnya dari Meta sendiri tuh banyak banget yang Meta mau tanyain lagi sih Pak. Ini menarik banget topiknya gitu ya, menarik. untuk melakukan analisis. Bahkan Meta juga surprise karena BPJS Kesehatan tuh udah sekompleks itu untuk data analisisnya gitu ya. Mungkin Meta pikir masih nggak terlalu sekompleks itu, ternyata udah expert banget gitu. Oke. Mungkin dari Pak Windu mungkin boleh kasih summary untuk hari ini, kira-kira top pembahasannya, summary-nya aja kira-kira apa Pak? Oke, data antusias kalau melihat dari pemaparan Pak Doni itu ternyata BPJS Kesehatan bukan sebagai pemula data scientist. Ini sudah sampai ke arah jauh. Bahkan tadi disebutkan dashboardnya bukan hanya dashboard deskriptif aja ya. Ini udah sampai dashboard analitik. Tepuk tangan buat BPJS Kesehatan. Sudah sampai sana. Dan karena saya juga yang merasakan sendiri manfaat dari BPJS Kesehatan, saya angkat jempol. Pada saat saya merasakan sendiri, masuk ke rumah sakit bawa badan, keluar bawa badan aja Pak. Itu berarti data, dan juga saya lihat menggunakan data science itu juga sudah merubah pola dari kehidupan kita sehari-hari. Termasuk tadi kehidupan manajemen internal, kalau nggak bawa data nggak boleh meeting ya. Itu udah menggunakan data science. Data driven gitu ya Pak? Iya, udah bagus. Itu aja dari saya. Oke, Bu Meta, baik. Mbak Thank you Meta. banget nih Pak Windu, Pak Ya, Doni makasih. juga Meta ngucapin banyak terima kasih banyak untuk sharing-sharingnya di hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat, bisa banyak sharing lagi. Semoga nanti kita ketemuan lagi dan kita mau say hi Pak. Oh iya. Dadah, data Halo, Data antusias. Antusias. Sampai ketemu Data lagi. Antusias.